Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdia, NIM B23061139, kelas 02J, Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo, tahun akademik 2023-2024. Video ini akan membahas mengenai bagaimana upaya promotif dan preventif infeksi menular seksual yang biasa disingkat dengan IMS terhadap premenopause sebagai tugas akhir dari mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif Infeksi Menular Seksual dengan dosen pengampu Ibu Rismawati, SST, MKes. IMS atau infeksi menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual, antara lain seperti penyakit gonore, sifilis, herpes kelamin, HIV/AIDS, dan lain-lain. Ternyata, prevalensi IMS pada wanita premenopause bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti faktor usia, status pernikahan, dan perilaku seksual. Pengertian dari masa premenopause merupakan periode transisi sebelum menopause, di mana pada masa ini akan terjadi perubahan hormon yang sangat signifikan. Perubahan ini dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual atau IMS pada wanita. Untuk itu, pelayanan promotif dan preventif IMS sangat penting dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita selama masa ini. Nah, adapun faktor risiko IMS pada premenopause, yang pertama adalah aktivitas seksual. Wanita premenopause yang aktif secara seksual memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi IMS. Yang kedua, riwayat IMS. Wanita dengan riwayat IMS sebelumnya cenderung lebih rentan untuk terinfeksi kembali. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh yang melemah. Penuaan dapat memperlemah sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan tubuh kita untuk terinfeksi IMS. Tanda dan gejala IMS pada premenopause. Yang pertama adalah keputihan. Perubahan dalam jumlah, warna, atau bau keputihan dapat menjadi tanda IMS. Yang kedua adalah iritasi genital, rasa gatal, terbakar, atau nyeri di area kemaluan dapat mengindikasi jika tubuh kita terinfeksi. Yang ketiga, nyeri panggul. Nyeri atau ketidaknyamanan di area panggul dapat disebabkan oleh IMS. Yang keempat, perdarahan abnormal. Perdarahan di luar siklus haid dapat menjadi tanda adanya infeksi dalam tubuh kita. Setelah seseorang terdiagnosa menderita penyakit IMS, maka dokter akan memberikan penanganan berdasarkan jenis IMS yang diderita. Penanganannya dapat berupa 1. Terapi antibiotik, 2. Terapi antiviral, 3. Pengobatan simptomatik atau pengobatan berdasarkan gejala yang dialami pada penderita IMS tersebut. Jika kita terinfeksi IMS itu sangat memiliki berbagai macam bahaya. Selain bahaya terhadap fisik kita, dampak psikologis dan sosial juga bisa terjadi pada diri kita jika terinfeksi IMS. Yang pertama adalah stigma sosial. IMS dapat menimbulkan rasa malu dan dihindari oleh lingkungan sosial. Yang kedua, depresi dan kecemasan. Infeksi dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan kualitas hidup wanita. Yang ketiga, hubungan intim kita akan terganggu. IMS dapat mengganggu aktivitas seksual dan memperburuk hubungan kita dengan pasangan. Masa premenopause adalah masa yang sangat berharga dalam kehidupan. Untuk menjalani hari-hari yang sehat dan bahagia pada masa ini adalah dambaan kita semua. Mengingat banyaknya dampak kerugian yang ditimbulkan jika tertular IMS, maka kita perlu menjaga diri
dan menerapkan pencegahan terhadap penularan IMS tersebut. Adapun pencegahan IMS yang dapat dilakukan pada masa premenopause adalah yang pertama, monogami. Memiliki satu pasangan seksual yang setia dapat mengurangi untuk risiko IMS. Yang kedua, penggunaan kondom. Kondom dapat melindungi dari penularan IMS selama aktivitas seksual. Yang ketiga, vaksinasi. Vaksin seperti HPV dapat mencegah infeksi virus tertentu. Keempat, periksa kesehatan. Pemeriksaan berkala dapat membantu untuk mendeteksi IMS secara dini. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk pencegahan IMS adalah melalui komunikasi. Komunikasi dengan pasangan adalah hal yang terpenting dilakukan sebagai bentuk pencegahan penularan IMS. Dan dalam komunikasi tersebut, kita harus memiliki prinsip yang perlu diterapkan. Antara lain, 1. Komunikasi terhadap pasangan. Kita harus terbuka untuk membicarakan masalah IMS dan kesehatan seksual. Yang kedua, komunikasi dengan tenaga kesehatan. Kita harus menceritakan gejala dan riwayat medis kita secara jujur ketika melakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan. Yang ketiga, terhadap diri sendiri. Proaktif melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa terhindar dari infeksi menular seksual untuk menjalani hidup sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.